Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yanisa Zahra Nurul Fitria, dosen pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Adi Raja Sareswara Sanjaya. Saya telah mengabdi sebagai seorang dosen sejak tahun 2021. Saya juga merupakan seorang penulis buku dari Diving into Life yang membahas tentang pengembangan karakter dan juga nilai-nilai kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah yang saya ampu, khususnya pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, dalam mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan RPS yang telah saya susun. Dalam proses pembelajaran, saya mengintegrasikan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk saya terapkan sebagai bentuk dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang penelitian, saya merupakan penerima hibah dari BIMA, Kementerian Sains dan Teknologi pada tahun 2024 dan 2025. Pada saat itu, penelitian yang saya angkat terkait dengan isu lingkungan dan aspek-aspek strategis terkait pada laporan keuangannya. Sehingga saya berfokus pada ESG atau Environmental Social Governance dan akuntansi keberlanjutan. Dalam penelitian ini, saya akhirnya mengimplementasikan hasil dari penelitian saya untuk saya sampaikan, saya terapkan di perkuliahan. Dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, mahasiswa mempelajari berbagai aspek penting dari kombinasi bisnis, laporan keuangan konsolidasian, kepentingan pengendali dan non-pengendali, hingga pada isu strategis dan pelaporan keberlanjutan di era modern. Di setiap proses pembelajaran, saya meyakini bahwa pembelajaran tidak hanya bertumpu pada aspek hard skill, tetapi juga kepada soft skill. Saya mengintegrasikan keduanya. Dalam buku yang saya tulis, Diving into Life, saya memberikan banyak sekali insight untuk mahasiswa-mahasiswa saya terkait dengan bagaimana kita memandang hidup, bagaimana ketika manusia memiliki tujuan, dan bagaimana langkah kecil hari ini merupakan langkah yang menentukan masa depan. Karena tidak sedikit sekali mahasiswa yang berkonsultasi kepada saya terkait dengan hiruk-pikuk atau lelahnya dari perkuliahan yang mereka sedang jalani. Buku tersebut lahir dari keresahan itu, sehingga saya ingin sekali mengintegrasikan keduanya dalam setiap proses pembelajaran yang saya berikan. Saya meyakini bahwa ketika anak-anak atau mahasiswa berada di dunia industri, mereka tidak hanya harus hebat dalam keterampilan hard skill-nya, tetapi bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mengambil keputusan merupakan salah satu bekal yang sering sekali terlewatkan di dunia pendidikan. Pada aspek-aspek pembelajaran yang esensial, saya juga merupakan penulis buku dari pengantar manajemen dan juga penulis buku dari manajemen keuangan. Buku-buku tersebut merupakan upaya saya untuk dapat memberikan kontribusi secara nyata untuk pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi Universitas Adi Raja Sareswara Sanjaya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusat dalam pembelajaran. Saya menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti project-based learning, collaboration learning, hingga pada presentasi dan diskusi di kelas. Adapun capaian pembelajaran lulusan Prodi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yang pertama adalah menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis tentang laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim serta berkomunikasi dalam bekerja. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas hasil kerja serta melakukan evaluasi dari pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara kelompok maupun mandiri. Yang kelima, mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan entitas tersendiri atau entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah
mampu menyusun laporan hasil analisis secara mandiri atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah menganalisis penggabungan usaha, kontribusi relatif, serta kepentingan pengendali dan non-pengendali. Yang kedua, menerapkan metode ekuitas, metode pooling interest, dan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, mengevaluasi green accounting dan environmental social governance. Yang keempat, menyelesaikan dan studi kasus laporan keuangan konsolidasian tipe 1 hingga 3. Selanjutnya adalah kemampuan akhir tiap pembelajaran atau sub-CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan karakteristik penggabungan usaha, serta peran kombinasi bisnis dalam pengembangan perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis serta bentuk penggabungan usaha berdasarkan karakteristik dan tujuan penggabungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kontribusi relatif dalam kombinasi bisnis serta pengaruhnya terhadap kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung kepentingan pengendali, controlling interest, dan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest dalam kombinasi bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus kepentingan pengendali dan non-pengendali dalam kombinasi bisnis secara sistematis dan tepat. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan metode ekuitas dan metode pooling interest dalam pencatatan investasi dalam kombinasi bisnis sesuai standar yang berlaku. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan konsolidasian dasar melalui proses eliminasi dan penyajian laporan keuangan gabungan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep green accounting serta penerapannya dalam pengukuran dan pelaporan aktivitas lingkungan perusahaan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis konsep ESG, Environmental Social Governance, dan Sustainability Reporting sebagai bagian dari pelaporan perusahaan modern. Yang ke-10, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan Green Accounting dan ESG melalui analisis studi kasus perusahaan. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik dan langkah penyelesaian kasus konsolidasi. Yang ke-12, mahasiswa mampu menyusun worksheet, konsolidasi, jurnal eliminasi, dan laporan keuangan konsolidasian pada kasus tipe pertama. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun worksheet, konsolidasi, jurnal eliminasi, dan laporan keuangan konsolidasian pada kasus tipe kedua. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun worksheet, konsolidasi, jurnal eliminasi, dan laporan keuangan konsolidasi pada kasus tipe ketiga, serta melakukan evaluasi terhadap hasil penyusunan laporan konsolidasi. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik akuntansi pada kombinasi bisnis serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun secara lengkap, metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah CAS method, case-based learning, problem-based learning, collaborative learning, self-directed learning, contextual instruction, project-based learning, hingga tutorial dan praktik terbimbing. Adapun pengalaman belajar yang akan mahasiswa dapatkan yang pertama adalah mengerjakan tugas individu terkait penggabungan usaha, metode ekuitas, dan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, menyelesaikan latihan soal dan studi kasus kombinasi bisnis serta kepentingan pengendali dan non-pengendali, menyusun worksheet dan jurnal eliminasi berdasarkan kasus tipe 1 hingga 3, melakukan analisis dan presentasi terkait dengan kasus green accounting, ESG, dan sustainability reporting. Yang kelima, mencari dan mengkaji referensi dari PSAK, jurnal ilmiah, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan. Yang keenam, melakukan diskusi kelompok dan presentasi hasil penyelesaian kasus. Yang ketujuh, menilai dan merefleksikan hasil pembelajaran serta penyelesaian kasus secara mandiri maupun kelompok. Yang kedelapan, menyusun laporan hasil analisis kasus sebagai dasar pengambilan keputusan akuntansi dan pelaporan keuangan. Adapun sumber atau referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diambil dari pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK IAI terkini dan juga beberapa referensi-referensi pendukung lainnya.
Demikian gambaran filosofi dan praktik pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Selanjutnya, pada sesi berikutnya akan ditunjukkan bagaimana metode atau praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Bagus, mantap ya. Kembali lagi adik-adik di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Hari ini pembahasan kita sangat amat menarik karena kita akan mengikuti isu strategis dalam pelaporan keuangan modern. Salah satunya adalah Green Accounting. Meskipun Green Accounting ini adalah salah satu turunan dari ESG. Kalau teman-teman pernah dengar ESG? Apa ESG itu? Itu cakupannya lebih besar, payungnya lebih besar. Tetapi karena kita ada di jurusan akuntansi, kita akan mempelajari tentang Green Accounting gitu ya. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan absen terlebih dahulu ya. Maria hadir, Bu. Wulan Sakit. Rizal tidak ada keterangan. Stefanus Sakit. Wulan Suci Hadir, Bu. Francisca Hadir, Bu. Zaidan Hadir, Bu. Nita Hadir, Bu. Raffi Hadir, Bu. Jingga Hadir, Bu. Mutia Hadir, Bu. Wulan Hadir, Bu. Meisha Hadir, Ibu. Sania Hadir, Ibu. Lisa Hadir, Ibu. Praditya Hadir. Jenny Hadir. Ita Hadir. Risdayanti Bu. Devi Hadir. Syahril Hadir. Tiara Hadir. Resti Hadir. Raihan Hadir. Jihan Hadir, Bu. Putri sakit juga Desti. Hadir. Oke, hari ini ada 22 yang hadir, 4 sakit, 1 tidak ada keterangan. Kita kembali lagi ke materi. Accounting Beyond Profit, Measuring Environmental Responsibility. Akuntansi itu lebih dari sekedar ngomongin soal profit. Tetapi perspektif kacamata sekarang adalah bagaimana profit tersebut bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Ya, kalau dulu mungkin kita ketika ngomongin akuntansi, ngomongin soal laporan keuangan ngomongin terkait dengan kinerja dari perusahaannya yang selalu digambarkan dengan profit. Tetapi dalam perspektif Green Accounting ini adik-adik, kita akan lebih menitik beratkan kepada biaya. Di mana biaya itu secara logika saja pasti akan mereduce atau mengurangi laba. Tapi ini adalah suatu hal yang diharuskan. Bahkan sekarang sudah ada terkait dengan peraturan pelaporan keuangan keberlanjutan. Ya, dan di mana ketika ada sebuah aturan, ada kebijakan, maka perusahaan itu wajib sekali melakukan pemenuhan kepatuhan tersebut. Gitu ya. Dari pertemuan hari ini, CPL yang diturunkan menjadi CPMK, yaitu mengevaluasi Green Accounting dan ESG. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan Green Accounting, kalian harus bisa menjelaskan Green Accounting, serta gimana sih penerapannya di praktik bisnis yang ada. Ya, nanti kita akan diskusi di akhir, teman-teman saya akan berikan tugas sebagai bentuk dari student centered learning ya. Oke. Nah, kita breakdown lebih dalam lagi apa sih yang akan kalian pelajari gitu ya. Kalian harus mampu apa gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus tahu ya konsep Green Accounting. Terus juga biaya lingkungan, turunan dari Green Accounting-nya sendiri. Dan ada juga Environmental Accounting, nanti kita cari tahu apa perbedaannya ya. Lalu manfaatnya tuh apa sih? Nah, untuk perusahaan tuh apa sih gitu ya. Lalu yang terakhir adalah menganalisis penerapan praktik Green Accounting-nya. Sebelum memulai
Kita akan melakukan pretest. Wow, Ibu banyak ya soal kuis. Hanya 10. Waktunya saya batas hanya 5 menit. Tidak ada chat GPT, gunakan Oke, saudara pikir. akal dan pikiran kalian ya. Oke, silahkan di scan terlebih dahulu. Nah, dulu itu memang belum ada hitam di atas putih terkait peraturan keberlanjutan, tetapi sekarang sudah ada. Melalui apa? PSPK. PSPK 1 dan 2 ya. Jadi ini pelaporan keberlanjutan. Pernyataan standar pelaporan keberlanjutan ya, standar yang diterbitkan oleh DSAK, Dewan Standar Keuangan, Akuntansi Keuangan ya. Ini kurang A sepertinya teman-temannya. Mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan mengatur aspek apa yang PSPK. PSPK 1. Kita biasa announce-nya PSAK ya, jadi agak belibet ya. PSPK. PSPK 1 gitu. Tata kelola strategi manajemen resiko itu. PSPK 1. Nah, lalu PSPK 2-nya terkait dengan iklim resikonya, emisinya seperti apa nanti harus dituangkan ya. Target net zero emission-nya harus seperti apa, transisi menuju ekonomi rendah karbon. Ini baru disahkannya tahun kemarin. Baru sekali ya. Dan efektifnya baru di 2027 tahun depan. Tetapi boleh sekali diadopsi mulai dari sekarang. Sudah banyak kok Ibu. Sudah banyak ya. Apalagi perusahaan yang udah terdaftar di Bursa Efek. Itu mereka mau nggak mau harus sudah adopsi gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke diskusi kelas. Pertanyaannya, jadi apakah green accounting sebaiknya diwajibkan bagi perusahaan di Indonesia dan mengapa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Baik, Ibu izin menjawab. Menurut pandangan saya pribadi, kenapa gitu di Indonesia tuh diwajibkan untuk udah mulai green accounting? Karena kan melihat sekarang di Indonesia itu kan semakin banyak perusahaan baru gitu ya, perusahaan yang mulai membesar. Apalagi kalau misalnya di Indonesia lebih banyak perusahaan yang berfokusnya tuh ke bidang energi atau yang berkesinambungan dengan lingkungan gitu ya. Contohnya misal perusahaan manufaktur dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya perusahaan perbankan mungkin mengurangi emisi karbon dan lain sebagainya gitu ya Bu. Tapi kenapa nih harus diwajibkan dan bahkan standarnya pun sebetulnya harusnya dari tahun-tahun yang lalu gitu ya. Karena kan dengan semakin banyaknya masyarakat dan juga semakin banyaknya yang tadi aku bilang, nanti kalau misalnya tidak ada kefokusan terhadap green accounting itu sendiri, nanti malah lingkungan kita tuh tidak terawat dan juga terancam gitu ya, mulai dari lingkungan hidup di hewan, terus juga di masyarakat luas kayak kita gitu ya, dan bahkan mungkin akan banyak dampak terhadap penyakit gitu ya, dan juga keberlangsungan hidup manusia gitu ya. Dan juga selain tadi yang kata Ibu bilang mengenai profit, sebenarnya kan itu akan mengurangi banyak laba, tapi itu akan lebih menguntungkan sih, karena kan pandangan sekarang perusahaan tuh dianggap baik kalau misalnya dia tuh udah ada tanggung jawabnya nih ke masyarakat gitu. Kan ada juga nih banyak perusahaan yang dia tuh green accounting ngakunya gitu ya, tapi ternyata enggak gitu. Nah itu kan banyak ya Ibu ya perspektif, tapi menurut aku bagus banget sih dengan ada PSPK. Nah itu ya, mungkin itu sih dari pandangan aku. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, bagus sekali jawabannya Jenny. Nah, adik-adik, sekarang saya ingin menunjukkan sebuah penelitian yang saya lakukan dengan beberapa temanmu di kelas ini. Mari kita saksikan dan teman-teman silahkan dapatkan insight-nya ya. Introducing our research titled The Effect of Green Tax and Green Accounting on Firm Value Moderated by the Environmental Disclosure Index, conducted by Yunisa Zahra Nurul Fitria and team from Universitas Adirajasa Riswara Sanjaya. The global environmental crisis has shifted from a scientific issue to a major economic risk. Yet in Indonesia, green tax is still in its pilot stage, green accounting adoption is inconsistent, and environmental disclosure scores remain low. In high-impact sectors, only a small fraction of companies are truly green. This raises an important question: do green tax and green accounting really enhance firm value? This study examines whether green tax and green accounting influence firm value, and whether the Environmental Disclosure Index strengthens or weakens these relationships.
We used quantitative associative methods with companies in the consumer non-cyclical sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2022 to 2024. Data were taken from annual reports, sustainability reports, and financial statements. Panel data regression using fixed effect models and EGLS was applied to address heteroscedasticity and autocorrelation. Environmental Disclosure Index served as the moderating variable. Our results reveal three major insights. First, green accounting significantly increases firm value. Investors appreciate companies that account for real environmental impacts. Second, green tax does not directly increase firm value unless supported by transparency. Without disclosure, taxes are viewed simply as costs. Third, the Environmental Disclosure Index plays a dual role. When paired with green tax, strong disclosure turns environmental taxes into a positive market signal. But when paired with green accounting, excessive disclosure without performance raises investor suspicion, an early sign of potential greenwashing. Overall, our model explains 97% of the variation in firm value. In conclusion, green accounting enhances firm value, while green tax improves value only when supported by credible environmental disclosure. Ultimately, investors reward authenticity. Sustainability must be consistent, measurable, and transparent. We recommend that companies integrate green accounting into core strategies and strengthen the quality of environmental disclosure. Regulators should align green tax incentives with ESG transparency and build a unified national EDI framework. For investors, assessing the alignment between disclosure and actual environmental performance is crucial. This study reflects our commitment to advancing sustainable accounting practices in Indonesia. The authors extend their profound gratitude to the Directorate of Research and Community Service, DPPM, under the Directorate General of Research and Development of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, for the financial support provided through the 2025 Beginner Lecturer Research Grant Scheme. This support has been instrumental in ensuring the timely and high-quality execution of this research. We greatly appreciate the trust extended to us and remain committed to delivering research outcomes that contribute meaningfully to the advancement of scientific knowledge and education in Indonesia. Thank you for watching. Kita langsung masuk kepada esensi dari penelitian ini. Ada yang bisa menangkap apa yang dijelaskan? Baik Ibu dan teman-teman, izin menjawab. Mungkin yang saya tangkap dari penelitian ini adalah bagaimana efek dari penerapan green tax dan green accounting terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh Environmental Disclosure Index atau EDI. Jadi tadi di penelitiannya itu si green tax itu berpengaruh pada nilai perusahaan dan si green accounting juga sama berpengaruh. Tapi kalau misalkan si green tax dan green accountingnya tidak dikelola, tidak diungkapkan, maka nanti akan jadi sekedar biaya dan akan mendorong terjadinya greenwashing. Tadi juga hasilnya 97% si green tax dan green accounting itu berpengaruh kepada firm value atau si nilai perusahaannya. Oke, bagus sekali tadi statement dari Rizda ya. Kita masuk lagi ke sesi selanjutnya, yaitu post test teman-teman. Oke. Seperti biasa waktunya 5 menit lagi. Linknya masih sama, klik yang post test ya pilihannya ya. Oke, silakan. Oke, sudah mengerjakan post testnya semuanya? Sudah. Oke, sebagai bentuk dari student centered learning, adik-adik semua, saya ada sedikit tugas untuk teman-teman melakukan pencarian perusahaan di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek dan telah menerapkan green accounting dan sustainability reporting. Apa saja yang dianalisis? Bentuk. Jadi 4 aspek ini seperti biasa dibuat di PowerPoint, dipresentasikan nanti satu persatu lagi. Oke. Bakalah dan PPT. Mandiri. Harus berbeda ya, harus berbeda perusahaannya. Ada pertanyaan terkait
tugas? Boleh kita? Oke, boleh silakan. Mau bertanya apa? Oke, Ibu izin bertanya ya. Kan saya tuh penasaran tentang greenwashing itu. Kan greenwashing itu tuh bisa jadi si perusahaan itu tuh yang ngaku-ngaku peduli terhadap lingkungannya padahal enggak gitu. Nah, bagaimana sih kita tuh tahu gitu kalau si perusahaan itu teh ngaku-ngaku peduli terhadap lingkungannya padahal enggak. Terus pertanyaan yang kedua, misalkan si perusahaan itu tuh udah melaporkan green accounting nih, tapi ternyata ada kasus pencemaran lingkungan. Nah, itu teh si perusahaan itu teh gagal menerapkan green accountingnya atau misalnya si perusahaan itu teh nggak jujur gitu. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan menarik. Ada 2 pertanyaan krusial nih dari Ita. Pertama, gimana kita cara tahu greenwashing itu dipraktikkan oleh mereka? Oke, dalam pelaporan keuangan itu ada prinsip yang namanya full disclosure. Kita kalau penasaran apakah perusahaan ini melakukan greenwashing atau tidak, kita bisa menilik lebih dalam terkait dengan biaya apa saja yang dikeluarkan terkait biaya lingkungan di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Itu yang pertama. Jadi kita lihat nih relevansinya antara biaya dan bagaimana dia menunjukkan aktivitas biayanya itu. Biasanya ditunjukkannya di mana di perusahaan? Di laporan keberlanjutan 1, keduanya di CSR. Ya, jadi kita bisa menilik kedua aktivitas secara nyata mereka. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan ini sudah dikeluarkan sebagaimana mestinya dan benar diungkapkan sebagaimana mestinya dan relevan dengan apa yang dikeluarkannya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan jika perusahaan itu ternyata melakukan pencemaran lingkungan ya, kasus pencemaran lingkungan, tetapi praktiknya dia tetap menerapkan green accounting. Ya. Apakah gagal atau tidak? Oke, saya bisa mengatakan begini, gagal atau tidaknya sesuatu hal itu tidak bisa dilihat ketika sudah terjadi pencemaran, apalagi dia sudah mempraktikkan green accounting. Karena pada realisasinya, meskipun kita melakukan green accounting, perencanaan environmental cost dan lain sebagainya, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Force major. Sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Nah, sehingga gimana Bu? Apakah itu menjadi gagal? Selama itu bisa diperbaiki, berarti kan tadi ada prevention, detection, external, internal failure. Nah, berarti dari kegagalan itu kemungkinannya ada 2, eksternal atau internal cost ya, biaya yang keluar antara itu, yang dimana itu akan menciptakan biaya yang lebih tinggi. Selama perusahaan melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia lakukan atau pencemaran lingkungan yang dia ciptakan, tetapi dia mau dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya, itu menurut saya sebuah hal yang baik gitu ya. Jadi kalau dikatakan gagal, selama itu diperbaiki tidak gagal, tetapi kalau tidak diperbaiki ya gagal. Gitu, seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain yang mau bertanya? Terima kasih. Sama-sama. Cukup? Oke, kalau begitu tadi tugasnya sudah saya sampaikan, materi juga sudah saya sampaikan, teman-teman sudah menunjukkan nilai yang cenderung menaik ya dari pretest dan posttestnya. Terima kasih untuk atensi, partisipasi, juga semangat kalian kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan, saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati.